Bayangkan sebuah kerajaan bisnis raksasa yang dulu berdiri megah, kini runtuh dalam sekejap. Perusahaan properti terbesar di Cina, Evergrande, yang dulu bernilai ratusan miliar dolar, kini terjebak dalam utang yang tak terbayangkan. Bagaimana bisa sebuah perusahaan sebesar ini jatuh begitu dalam? Selamat datang di perjalanan memahami kehancuran Evergrande dan mengapa dunia harus belajar darinya. Evergrande adalah salah satu proyek perusahaan properti terbesar di Cina yang mengelola lebih dari 1.300 proyek di lebih dari 280 kota dengan industri utama real estate. Perusahaan Evergrande didirikan oleh Xi Chayin pada tahun 1996 di Cina. Pada tahun 2021, Evergrande masuk dalam daftar 122 perusahaan terbesar di dunia versi Fortune Global 500 dan Evergrande juga sebagai pengembang properti terbesar kedua di Cina berdasarkan penjualan. Perusahaan Evergrande memiliki 8 anak usaha yang sangat terdiversifikasi. Pertama, Evergrande Real Estate sebagai bisnis utama yang bergerak pada sektor properti. Kedua, Evergrande New Energy Auto pada sektor kendaraan energi baru yang ramah lingkungan. Ketiga, Evergrande Property Service dengan menyediakan layanan properti. Keempat, Hengten Network pada platform teknologi. Kelima, Guangzhou FC merupakan klub sepak bola yang bermarkas di Guangzhou. Keenam, Evergrande Fairyland pada sektor taman hiburan. Ketujuh, Evergrande Health diversifikasi ke sektor layanan medis. Dan yang terakhir, Evergrande Spring yaitu produk air mineral pada pasar barang konsumen. Penyebab kegagalan Evergrande dimulai dari lesunya pasar properti di Tiongkok yang menyebabkan penurunan permintaan dan oversupply properti. Ditambah dengan terjadinya pandemi COVID-19 menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan pemulihan properti pun menjadi terganggu. Sebagai pengembang yang sangat bergantung pada hutang untuk membiayai proyek besarnya, Evergrande tak lagi mampu mengelola keuangannya dengan baik. Akibatnya, mereka terjebak dalam hutang sebesar 300 miliar dolar atau sekitar 4.500 triliun rupiah yang akhirnya memicu kebangkrutan. 3 faktor kegagalan bisnis Evergrande. Yang pertama, kurangnya riset pasar. Evergrande gagal melakukan riset pasar yang mendalam dan tetap melanjutkan proyek besar meskipun permintaan yang menurun. Akibatnya, perusahaan terjerat utang besar dan mengalami krisis finansial. Kasus ini menekankan pentingnya perencanaan jangka panjang, riset pasar yang akurat, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan ekonomi untuk menghindari kehancuran, terutama di sektor properti yang sangat dipengaruhi oleh siklus pasar. Evergrande juga memiliki faktor kegagalan berupa manajemen keuangan yang buruk. Evergrande mengalami kegagalan besar akibat manajemen keuangan yang sangat buruk dengan ketergantungan tinggi pada hutang untuk membiayai proyek mereka yaitu real estate. Penurunan permintaan pasar dan dampak pandemi menyebabkan produk properti tidak terjual, mengganggu arus kas dan juga perusahaan gagal untuk memenuhi kewajiban utangnya yang mencapai 300 miliar. Faktor kegagalan yang terakhir yaitu masalah hukum. Kegagalan bisnis Evergrande juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah Cina yang ketat terhadap sektor properti dan spekulasi pembiayaan. Pembatasan pinjaman dan pengawasan terhadap pengembang berutang besar mengurangi likuiditas perusahaan, sementara pembatasan spekulasi properti menurunkan permintaan pasar. Evergrande dapat menyesuaikan diri dengan perubahan pasar dengan mengalihkan fokus dari pembangunan properti ke sektor yang lebih potensial, serta mengeksplorasi peluang di 8 anak perusahaan untuk mengurangi resiko. Untuk meminimalkan kerugian, perusahaan juga bisa menjual aset seperti tanah atau properti yang belum terjual guna menghasilkan dana tunai untuk membayar hutang. Selain itu, restrukturisasi utang dengan bernegosiasi dengan kreditor untuk mengurangi beban keuangan seperti penurunan suku bunga atau perpanjangan jangka waktu pembayaran dapat membantu memastikan keberlangsungan bisnis di tengah tantangan ekonomi global. Kesimpulan dari kasus kegagalan Evergrande adalah memberikan pelajaran penting bagi industri real estate, yaitu pentingnya manajemen keuangan yang sehat, pengelolaan utang yang hati-hati, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan pasar dan regulasi.
Perusahaan harus menghindari ketergantungan berlebihan pada utang, memiliki strategi keuangan yang seimbang, serta proaktif dalam mengantisipasi kebijakan pemerintah dan perubahan tren pasar untuk mengurangi resiko kebangkrutan.